Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlisa, saya dari kelompok 2 Teknik Kompilasi. Di sini kelompok kami akan membahas tentang struktur compiler. Nah, apa itu struktur compiler? Compiler itu merupakan salah satu elemen kunci dalam proses transformasi kode sumber menjadi kode yang dapat dieksekusi oleh mesin komputer. Struktur compiler itu mengatur bagaimana proses kompilasi dilakukan, mulai dari analisis sintaksis hingga ke generasi kode. Lalu ada beberapa komponen utama yang membentuk struktur compiler. Itu diantaranya ada analisis leksikal, analisis sintaksis, analisis semantik, dan optimasi dan generasi kode. Yang pertama itu ada analisis leksikal. Analisis leksikal itu merupakan tahap pertama dalam kompilasi. Pada tahap ini, kode sumber dibaca secara karakter per karakter untuk mengenali token-token dasar. Komponen utamanya itu meliputi pengenalan karakter spesial, antaranya ada spacesheet, tab, newline, dan karakter pemisah. Lalu ada pembacaan token seperti variabel, konstanta dan operator. Lalu itu terakhir ada pemberian label dan atau token untuk setiap jenis token yang dikenali. Yang kedua itu ada analisis sintaksis. Analisis sintaksis itu berfungsi untuk mengonversi urutan token menjadi struktur data yang dapat diinterpresentasikan oleh komputer. Biasanya itu berupa pohon sintaksis. Komponen utama itu ada parsing, ada pembentukan pohon sintaksis, ada validasi sintaksis. Parsing itu berfungsi untuk menganalisis struktur sintaksis dari kode sumber. Lalu pembentukan kode pohon sintaksis itu berfungsi untuk membangun referensi struktur hierarki dari kode sumber. Lalu ada validasi sintaksis, itu berfungsi untuk memastikan kode sumber mengikuti aturan sintaksis yang benar. Selanjutnya ada analisis semantik. Analisis semantik itu menentukan makna dari struktur sintaksis yang telah dibentuk pada tahap sebelumnya. Komponen utamanya itu meliputi pemeriksaan tipe data. Itu berfungsi untuk memastikan konsistensi tipe data dalam operasi dan ekspresi. Selanjutnya ada penetapan makna. Dia itu berfungsi untuk menetapkan makna dalam konteks untuk setiap token dan struktur sintaksis. Lalu ada deteksi kesalahan semantik. Dia mengidentifikasi kesalahan yang berkaitan dengan logika atau makna. Selanjutnya ada optimasi. Pada tahap ini dia bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi kode yang dihasilkan. Komponen utamanya itu meliputi optimasi kode. Itu berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan perubahan yang dapat meningkatkan kinerja program. Selanjutnya ada penghapusan kode mati. Dia untuk menghilangkan kode yang tidak digunakan. Selanjutnya ada pengurangan instruksi. Dia untuk mengurangi jumlah instruksi yang diperlukan untuk menjalankan suatu program. Lalu terakhir itu ada generasi kode. Generasi kode ini merupakan tahap terakhir dalam kompilasi, karena di mana kode sumber yang telah diolah diubah menjadi kode yang dapat dieksekusi oleh komputer target. Komponen utamanya itu meliputi pembentukan kode target. Itu berfungsi untuk mengonversi referensi internal kode sumber menjadi kode yang dapat dieksekusi oleh mesin target. Selanjutnya ada penyusunan kode. Dia berfungsi untuk mengatur urutan instruksi dan struktur data untuk menjalankan program dengan benar. Lalu ada penanganan lokasi memori. Itu untuk menentukan lokasi atau alokasi memori, variabel, dan data lainnya. Selanjutnya itu ada proses dari struktur compiler. Struktur compiler itu memastikan bahwa setiap tahap dalam kompilasi dilakukan dengan benar untuk menghasilkan kode yang dapat dieksekusi. Kesalahan dalam satu tahap eksekusi, kesalahan yang satu tahap dapat mengakibatkan kegagalan kompilasi atau bahkan menyebabkan bug atau kesalahan pada program yang dihasilkan. Karena compiler itu memainkan peran penting dalam mengubah kode sumber menjadi program yang dapat dijalankan. Struktur compiler yang baik memastikan bahwa proses kompilasi berlangsung efisiensi dan menghasilkan kode yang optimal. Lalu ada beberapa manfaat dari struktur compiler. Di antaranya itu dapat menghasilkan kode yang lebih berkualitas, bebas dari kesalahan, dan lebih mudah dipelihara. Dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk kompilasi kode sumber, meningkatkan produktivitas, pengembangan, dan mempercepat siklus pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya dapat menghasilkan kode yang berjalan dengan cepat dan membutuhkan sumber daya yang lebih sedikit. Lalu memungkinkan pengembang untuk melakukan perbaikan sebelum kode tersebut dilakukan dalam lingkungan produksi. Selanjutnya ada pengembangan dapat menuliskan kode yang dapat dijalankan pada berbagai platform dan
arsitektur tanpa perlu melakukan perubahan besar pada kode tersebut. Lalu ada lagi manfaat dari struktur compiler itu, dia dapat membantu dalam mendeteksi dan mencegah serangan keamanan seperti buffer overflow, SQL injection dan lainnya. Kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan di atas itu merupakan struktur compiler adalah perangkat lunak yang mengorganisasi dirinya dalam serangkaian tahap untuk menerjemahkan kode sumber dari bahasa pemrograman menjadi bentuk yang dapat dieksekusi oleh mesin komputer. Tahapan ini meliputi analisis sintaksis, analisis semantik, optimasi, dan generasi kode. Struktur compiler itu bertanggung jawab untuk menerjemahkan kode sumber dari bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin atau bentuk intermediate yang dapat dieksekusi oleh komputer. Compiler itu terbagi menjadi dua komponen utama. Di antaranya ada frontend dan backend. Frontend itu bertanggung jawab untuk menganalisis dan memahami kode sumber, sedangkan backend menghasilkan kode yang dapat dieksekusi oleh mesin target. Dengan pemahaman yang baik tentang struktur compiler, pengembangan dapat meningkatkan kualitas dan kinerja program mereka dengan menggunakan teknik optimasi yang tepat dan memahami bagaimana kode mereka diterjemahkan dan dieksekusi oleh mesin komputer. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.